Halo semuanya, selamat datang di Black Voice. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah yang berjudul Wewe Gombel. Sebelum dengar ceritanya, mari kita dengar dulu intronya. Wewe Gombel atau biasa yang disebut kalong wewe atau yang lebih dikenal dengan si tukang sembunyiin anak kecil, perempuan yang seram, bertubuh tinggi, dan payudara yang menjuntai ke bawah, bahkan hingga ke tanah. Kisah nyata ini berawal dari aku ketika masih kecil. Cerita ini sudah sangat lama sekali dan kejadiannya di salah satu villa di puncak. Karena tuntutan dari pekerjaan orang tua yang selalu berpindah-pindah tugas, kami sekeluarga diharuskan berpindah-pindah kota pula. Dan sewaktu aku kecil, aku pernah tinggal di Jakarta. Di Jakarta Pusat, Jalan Menteng. Aku memang bisa melihat mereka dari kecil, dan aku menganggap mereka itu hanyalah manusia biasa. Karena tuntunan pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah, maka saat di Jakarta diadakan sebuah acara perpisahan pekerjaan, yang dimana keluarga kami kebagian akan pindah ke kota Medan. Dan para atasan pun memutuskan untuk mengadakan acara tersebut di Villa Puncak Bogor. Karena masih kecil, tentu saja aku senang dan berpikir ini liburan yang menyenangkan. Dan apalagi ada teman aku yang seumuran aku yang ikut ke sana. Sebut saja Amel. Amel merupakan anak dari teman ayahku waktu saat itu. Dan keluarga dia kebagian di kota Medan juga. Ya, sama seperti keluargaku. Dari Jakarta Pusat, kami berangkat ke puncak memakai mobil, dan keluargaku beserta keluarga Amel satu mobil yang sama. Pada saat di jalan, aku selalu saja melihat wanita yang selalu saja mengikuti mobil kami. Dia terbang di samping jendela mobil kami. Aku yang saat itu masih kecil hanya bisa berbicara kepada ayahku. "Pah, kok mbak ini gak ikut ke mobil ya, Pah? Kan kasihan mbaknya harus lari-lari begitu." Kami semua mulai hening. Lalu ibuku berkata, "Nak, sini pindah sama mama ke depan." Dan aku pun pindah ke depan bersama ibuku. Dan mulai saat itu, kami semua tidak berbicara hingga aku tertidur. Setelah sampai di villa, aku kembali melihat wanita itu selalu terbang-terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan saat malam tiba, kami semua makan malam di ruang tamu dan si wanita itu hanya melihat dari atas pohon di luar sambil tersenyum. Dan aku pun bersama Amel melambaikan tangan ke dia dan senyum-senyum. Karena orang tua kami mulai curiga dan mulai takut, maka kami tidak boleh keluar selama di villa. Dan kemana-mana harus bilang dulu ke orang tua kami. Saat tengah malam, aku mendengar suara wanita itu bernyanyi, tapi tidak jelas dia bernyanyi apa. Dan bahasa apa yang dia pakai, saya tidak tahu, semuanya tidak jelas. Yang jelas dia bernyanyi dan bernada. Aku pun membangunkan orang tuaku karena merasa terganggu dengan suara wanita itu. Mah, bangun. Adik dengar suara mbak yang tadi lagi nyanyi. Mama gak dengar ya?" Ibuku pun langsung membuatkanku susu hangat. Dan aku meminumnya lalu terlelap tidur. Keesokan paginya, banyak anggota keluarga lain yang bermain sepak bola di depan villa tersebut. Aku dan Amel pun ikut keluar tanpa memikirkan kalau aku dan Amel gak boleh keluar villa. Kami bermain sampai sore. Setelah jam 5, kami pun hendak masuk ke villa. Dan ternyata di pojok ada sebuah pohon mangga yang berbuah. Dan Amel pun bilang, kesana yuk. Banyak banget buahnya. Kayaknya manis. Ayo kita kesana, kita ambil. Ajak Amel kepadaku. "Bentar ya Mel, aku mau cari batu dulu. Pohonnya kan tinggi banget," jawabku pada Amel. Lalu aku pun mencari batu yang agak jauh. Setelah aku temukan batunya, aku pun teriak ke Amel, "Amel, ini batunya. Ayo kita lemparin." Saat itu Amel hanya diam saja, dan dia berlari ke arah pohon mangga tersebut. Dan dia melihat ke atas pohon mangga tersebut, dan terus-terusan melihat pohon itu. Dia tidak menjawab atau berkata sedikit pun. Dia melihat ke atas sambil mulutnya terbuka lebar. Karena penasaran, aku pun datang berlari. Dan setelah di samping dia, aku bertanya sama dia, "Mel, ngapain? Ini batunya." Tapi dia diam saja dan terus melihat ke atas. Akhirnya aku pun melihat ke atas juga, dan yang aku lihat, wanita berambut gimbal dengan senyum yang sampai telinga.
tangan yang kurus dan berkuku tajam. Ada semacam lembab di jidatnya. Dan maaf, payudaranya yang menjuntai ke bawah, dan kakinya yang biru seperti orang yang dianiaya. Lantas, aku pun sama seperti Amel, hanya melihat dia terus-terusan. Tapi aku tersadar ketika mendengar suara kodok yang entah dari mana, dan aku langsung berlari masuk ke rumah dan meninggalkan Amel di bawah pohon mangga tersebut. Setelah masuk villa, aku pun menangis, dan para anggota keluarga yang lain saat melihatku heran dan langsung memanggil orang tuaku. Dan saat itu, semua orang yang ikut liburan di villa tersebut berkumpul di ruang tamu. Lalu aku menceritakan bahwa Amel ada di bawah pohon mangga. Aku meninggalkan dia karena ada mbak-mbak yang senam bukan main. Setelah mendengar itu, ayah Amel langsung keluar ke pohon mangga, dan beberapa anggota keluarga yang lain mulai ikut dan mencari Amel. Tapi Amel sudah tidak ada. Semua orang mencari keberadaan Amel yang entah di mana. Berjam-jam hingga 3 hari, Amel belum juga ditemukan. Kemudian atasan kami melaporkan ke warga setempat, dan datanglah Ustadz. Ustadz tersebut berkata bahwa Amel dibawa oleh wewe gombel. Keluarga Amel langsung menangis tiada hentinya. Dan si Ustadz juga bilang kalau tidak cepat-cepat diselamatkan, si Amel tidak akan bisa pulang lagi. Mendengar Ustadz tersebut, ibu Amel terus menangis. Ustadz tersebut pun mendatangi pohon mangga tersebut, lalu diam beberapa menit. Setelah itu kami disarankan membawa peralatan dapur yang bisa dipukul-pukul agar bersuara. Ada yang membawa sendok, garpu, piring kaca, pisau, dan sebagainya. Kami dibagi beberapa kelompok dan berkeliling terus-terusan sambil menyuarakan nama Amel sambil memukul-mukulkan panci. Setelah jam 5:30 sore, Ustadz pun berkata bahwa Amel sudah kembali. Kami pun senang, tapi kami tidak melihat Amel dimanapun. Lalu kami semua disuruh mengikuti Ustadz tersebut. Lalu si Ustadz pun masuk ke dalam dan ke arah dapur. Lalu si Ustadz teriak, "Tolong bantu saya mengeluarkan anak ini." Dan ternyata Amel ada di balik gas LPG yang berwarna biru. Amel pingsan dan badannya penuh air seperti orang yang habis mandi. Basah semua. Amel pun diangkat oleh kami dan aku pun hanya melihat saja. Amel tidak kunjung sadar, dan setelah 1 hari, akhirnya Amel sadar. Tetapi Amel hanya diam dan tidak bisa berbicara. Si Ustadz berbicara bahwa Amel akan berbicara nanti, karena si Amel sudah memakan makanan yang diberikan oleh wewe gombel tersebut. Dan si Ustadz pun banyak memberikan air kelapa muda dan banyak dicampurkan dengan yang lainnya. Setelah beberapa hari kemudian, Amel pun bisa berbicara. Dan dia menceritakan bahwa ketika dia di bawah pohon mangga, si wanita tersebut mengelus kepala Amel. Lalu Amel pingsan. Ketika Amel bangun, dia melihat di sekelilingnya gelap gulita. Dia mencoba meraba-raba sana-sini. Dia pun mendapatkan makanan. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung memakannya dan kembali tidur sambil menangis karena mendengar suara ribut sekali yang memanggil namanya. Akhirnya dia terbangun. Dia sadar dan sudah dikelilingi oleh banyak orang termasuk orang tuanya. Dan sampai sekarang aku percaya dengan cerita wewe gombel atau kalong wewe itu nyata. Memang bagi sebagian orang, cerita wewe gombel itu hanyalah untuk menakut-nakuti anak mereka atau urban legend. Tapi bagi saya, wanita menyeramkan itu ada. Dan sebaiknya kalian melihat sendiri saja bentuk seram dia seperti apa, agar kalian semua percaya.